Bentar. Ini bingung lagi nih saya nih jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Lah kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo toh, Mas? Sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, 2 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, 3. Berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Betul, saudara pemohon? Betul. Tidak ada yang dikurangi atau ditambahkan ya? Cukup ya? Ada yang ditambahkan? Pas persis ya? Pas ya? Kemudian yang ketiga, saudara termohon betul ya? Informasi yang diminta itu ya? Baik. Termohon memberikan tanggapan jawaban melalui email pada tanggal 25 Agustus 2025 yang pada intinya termohon menyatakan bahwa permohonan dokumen salinan ijazah atas nama Joko Widodo tidak di bawah kewenangan KPU dan KPU juga telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk data berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tertulis. Betul saudara memberi jawaban seperti itu? Betul ya pada saat itu. Saudara pemohon menerima surat tanggapan dari termohon? Izin komisioner. Iya. Sebenarnya mereka telat 10 hari menjawab. Iya, itu nanti, masalah telat nanti. Oke. Ya, saudara betul menerima tanggapan dari saudara termohon? Betul. Betul ya, itu dulu aja. Kita baru cek jangka waktunya ya, apakah memenuhi syarat formil atau tidak. Baik. Yang penting saudara menerima gitu ya. Kemudian Tolong handphonenya, pernyataan pertama ya, kalau masih ada itu. berikutnya bahwa pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui email pada tanggal 26 Agustus 2025. Betul saudara pemohon? Iya. Saudara mengajukan keberatan ya? Betul. Betul. Saudara termohon betul? Betul ya. Pada tanggal yang sama ya, tidak perlu kita cross check lagi. Kemudian termohon menjawab atau menanggapi keberatan termohon melalui email pada tanggal 1 Oktober 2025. Yang pada intinya termohon mengundang pemohon untuk hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul? Betul? Saudara pemohon betul ya? Betul. Baik. Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 Oktober 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama. Betul ya? Saudara mengajukan. Kalau ini tidak perlu saya konfirmasi ke termohon, cukup ke pemohon ya? Betul, saudara mengajukan itu. Kalau kita lihat dari jangka waktu ini, surat permohonan dan tanggapan 3 Agustus sampai 25 Agustus itu 16 hari kerja. Kemudian tanggapan keberatan 25 Agustus 2026 sampai 26 Agustus 2025 itu 1 hari kerja. Kemudian dari surat keberatan sampai ke tanggapan keberatan 26 Agustus 2025 sampai 1 Oktober 2025 25 hari kerja, dan tanggapan keberatan PSI maksudnya tanggapan keberatan ke penyelesaian sengketa informasi itu 1 Oktober 2025 sampai 15 Oktober 2025 itu 10 hari kerja. Jika kita cek ini memenuhi syarat formil dalam hukum acara
penyelesaian sengketa informasi. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih anggota. Jangka waktu sudah masuk. Kemudian saya ingin menegaskan atau mengulangi kepada pemohon. Apakah betul dalam permohonan yang disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2025 terdapat kalimat apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, kurung buka misalnya NIM, koma, tanda tangan, koma, atau data sensitif lainnya, tanda tutup kurung, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian dalam tanda kurung redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Ya. Betul ada kalimat ini ya. Baik. Kemudian, jadi saya ulangi permohonannya ada 1, 2, 3 ya. Kemudian ada penjelasan apabila data pribadi yang tidak relevan dapat diterima untuk disensor. KPU kemudian menjawab pada tanggal 25 bahwa pada intinya dikecualikan karena ada SK 731. Dan terhadap berita acara itu memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Itu ya jawaban KPU ya. Kemudian saudara melakukan keberatan pada tanggal 26 Agustus 2026. Ini apa ya substansi keberatan atau hal-hal yang menjadi keberatan pada surat tanggal 26 Agustus 2025? Bisa disampaikan. Baik, Komisioner. Jadi termohon itu sebenarnya hanya memberi satu salinan ijazah pada saat pertama ya, yaitu yang tahun 2019 dan satu. Nah, saya menunggu-nunggu, kan termohon berjanji akan memberikan 2 lagi sisanya. Namun akhirnya diserahkan juga yang tahun 2014 dan tetap berita acara verifikasi yang saya minta untuk tahun 2014 belum diserahkan sampai detik ini. Nah, namun karena memang waktu saya terbatas untuk untuk mengajukan keberatan, mengajukan sidang ini, jadi akhirnya saya ajukan sengketa di sini. Nah, yang kami mau sengketakan adalah banyaknya hal-hal yang disembunyikan, ya, yang di sini yang dikasih di 2019 maupun 2019. Tanpa disertai adanya surat uji konsekuensi. Ada tercatat 9 item yang di sini yang tidak dikasih tunjuk, yaitu pertama izin, ada nomor kertas ijazah di sini, ada nomor ijazah juga, ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan penyidik, di pojok ini, ada juga tanda tangan rektor UGM, ada juga tanda tangan dekan Fakultas Hutan UGM. Itu surat tanggal 26 atau yang Anda tanggal 2? Sama yang mulia. Sebentar dulu. KPU kan menyatakan bahwa menolak tidak melayani permohonan pemohon. 1, karena ada SK 731 kala itu. Kedua, berita acaranya memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sekarang saya mau bertanya dulu. Dokumen berita acaranya itu sudah ada hari ini. Atau pada saat bulan Oktober itu sudah ada belum? Karena di dalam surat saudara kan saudara menyatakan 73 ada dikecualikan, tidak diberikan karena ada SK 731. Kemudian berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut.
Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum? Per Oktober. Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan... Kok sudah masih berkoordinasi terus? Ini kan pertanyaannya, coba gak usah dikomentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu kepada jawaban yang saudara buat. Baik. Jawaban ini kan dibuat pada bulan Agustus, ya. Anda mengatakan di sini termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya tadi, dokumen berita acara serah terima itu Anda sudah tersedia atau belum? Sejauh ini belum. Belum. Ini berarti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Susah sekali Anda mengumpulkan itu. Karena nanti kaitannya dengan apa ini yang menjadi keberatan ini ya. Saya juga harus mengkritik harus mengkoreksi juga pemohon ini. Oke ya. Kemudian KPU itu kan mencabut 731. Ya kan, 731. Nah, 731 dicabut tanggal berapa? Masih ingat 731 SK 731 dicabut dibatalkan tanggal berapa? September, Oktober, seingat saya September itu. 16 September. Ya, ini 16 September ya. ya suratnya sendiri nggak apa sendiri bagaimana sih? Coba. Udah, cukup. Ya. Oke, malah lebih tahu kami ya, gitu kan. Jadi Anda akan mencabut bulan September. Kemudian itu September saudara cabut. Tapi ini sudah ada surat keberatan pada tanggal 26 Agustus. Nah, saudara pemohon, surat Anda tanggal 26 Agustus itu bercerita apa yang menjadi keberatan? Kan ini kan saudara minta 1, 2, 3, ada berita acara, ada ijazah. Ya, 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Ya kan? Nah, maka apa nih yang menjadi keberatan saudara kepada termohon? Baik, Komisioner. Silakan. Jadi PPID pertama sekali menjawab saya beralaskan SK 731. Iya. Lantas saya keberatkan. Iya. Kenapa? Karena SK 731 itu menurut saya itu dijawab untuk merespon surat saya. Dan menurut saya itu juga melanggar undang-undang KIP. Kenapa? Karena Bentar dulu, jangan kami sedang belum berargumen, ya kan? Kami ingin dulu mendudukan pokok persoalan dulu, ya kan? Ya, Anda minta 3, ya kan? Ada ijazah 2014, ada ijazah 2019 dan berita acara, ya, gitu kan ya? Dijawab oleh KPU bahwa ijazah tidak bisa diberikan karena ada SK 731. ya. Tapi berita acara kami cari dulu. Bahasanya adalah kami termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sampai batas waktunya kan tidak terpenuhi. Nah, Anda berkirim surat kepada KPU keberatan, ya kan? Nah, keberatan tanggal 26 Agustus 2025 ini keberatan terhadap apa? Apakah terhadap masalah waktunya yang berita acara dia minta perpanjangan, atau keberatan terhadap SK 731-nya? Keberatan terhadap SK 731-nya. SK 731 ada surat tanggal 25 yang tanggal 26 Agustus 2025. Termohon menerima surat keberatan yang tanggal 26 Agustus 2025. Menerima tetapi dalam hal ini dari sini. bukan izin majelis, tetapi tidak menyebutkan soal keberatan dengan adanya 731 itu. Nah, ya, makanya kan kami konfirmasi. Ini yang menjadi pokok soal itu apa sih sebenarnya? Kami sudah mau cari di sana dulu ini, gitu ya. Makanya keberatannya apa? Kami ada ini dokumen, ada surat dari pemohon di tanggal 20 Agustus Tuesday
Agustus 26 Agustus. Ini belum kami konfirmasi kepada pemohon betul tidak di surat Anda, tapi sebelum bahas ini saya ingin tahu dulu, karena yang Anda minta 3, ya kan? Yang diminta itu adalah ijazah dan berita acara, kan? Itu belum selesai berproses, tiba-tiba KPU mencabut 731, kan begitu? Maka kemudian kami bertanya, ini surat Anda 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Maka yang menjadi keberatan pada tanggal 26 Agustus itu apa? Itu kan ya. Ada suratnya enggak? Atau Anda apa surat isinya apa? Anda bilang apa surat di situ? Melalui email. Ya, apa isinya? Keberatannya ini. Pemohon silakan. Mana? Yang 26 Agustus mana? Ini kan 3 Agustus. Ini 1 Oktober, yang 26 Agustus. Yang 26 Agustus yang mana? Atau ini bukan? Hah? Permohonan, keberatan 26 3 poin. Tiga toh. Ini isinya sama nggak dengan ini? Betul nggak nih? Karena kalau ini kan nggak ada tanggalnya nih, ya kan? Nggak ada tanggalnya. Ya, 26 Agustus ya. Betul, ini suratnya. Ini suratnya, oke. Ini suratnya ya. Kenapa? Betul ya, ini, oke. Betul ini ya. Baik, berarti kan keberatannya saudara pemohon itu adalah 1, permohonannya sudah ya kan, termohon tidak melakukan pemberitahuan. Ketentuannya kan 7 hari kerja, kalau butuh waktu Anda harus memberikan pemberitahuan. Kan begitu, ya kan? Pengecualian tidak proporsional. Ya kan? Ini butir ijazah pada lampiran justru diberi keterangan di luar. Pertanyaannya kemudian, apakah saudara pemohon pada tanggal itu dari mana bisa tahu pengecualian tidak proporsional? Silakan dulu. Kan asumsinya begini pemohon. Ya. Fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan ya, dan ada berita acara. Oleh KPU tidak diberikan, 1 karena dikecualikan, 1 lagi karena masih dicari. Tanggal 25 saudara mengajukan keberatan. Keberatan itu 1 KPU lalai, karena waktunya 10 menjadi 7, tanpa pemberitahuan. Yang kedua ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan. Karena apa yang saudara minta, saudara belum mendapatkan. Gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Tes, oke. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat keputusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Titik. Berarti
berdasarnya SK 731. Iya. Oke, lanjut. Nomor 3. Itu kontroversi bukan kewenangan proses kewajiban lain informasi. Artinya Ini sumbernya dari 731 juga. ya, Oke ya, jadi keberatan 2 dan 3 itu karena saudara mendasarkan kepada SK 731. ya. Ya, itu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan 731. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan, karena saudara menjawab keberatan, KPU kemudian berkirim surat menjawab. Tadi waktunya sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon. Yang pada intinya termohon mengundang hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya termohon ya? Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang. Komisioner. Apa yang termohon serahkan? 1. Salinan ijazah calon presiden tahun 2019. Oke, sebentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Presiden Indonesia tahun 2014-2019, betul? Diterima, halo saudara? Diterima. Oke. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner. Saya memintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Iya. Kan masuk pada norma itu. Iya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Cukup. Mas. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Iya, itu yang nomor 1. Sudah diberikan? 2019-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober, oke. Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Iya. Oh, gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian? Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya? Sudah. Tapi hanya ijazah saja, karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau di runut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik 2014-2019? Belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024. Ijazahnya sudah diterima? Sudah. Salinannya? Sudah. Berita acaranya sudah diterima? 2019 sudah. 2019-2024? Sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019. Ya. Betul ya, belum diberikan ya. Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa
per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa. Ya. Iya kan ya, sengketa berjalan Anda diberikan, oke? Sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019. Ya. Tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Ya. Itu ya. Ya. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda maksud segala macam itu nanti. Tapi itu sudah terima ya. Oke, baik. Sekarang sudah diterima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? Satu, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon, setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? Ya, silakan. Baiklah, ya, saya Silakan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan ini itu ada 9 item yang digelapin atau dicoret lah istilahnya. Itu diantaranya satu nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba dulu merenut dokumen apa yang dicari. Ya. Itu ya, masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya? Ini kan sudah ada, ya kan ya, apa namanya, KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Itu ya, ini sudah saudara terima. Ya. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tetapi berita acaranya belum saudara terima. Kan begitu? Ya. Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan, seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin, ya kan, seperti saya katakan, ada penghitaman. Itu kan, maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok apa yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Nah, ini mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke, dua-duanya dulu ya. Ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa termohon? Tadi oke, susah jawab. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazahkah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2019. 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke. Nah baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu satu lembar ijazah, bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya
nomor ijazah ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus Ya, dikecualikan. itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke, Nah, baik. ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya. Item yang Oke. Berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, Ya. baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, ya, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Ya. Itu 9 item. ya, Itu terhadap salinan ijazahnya. ya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya boleh. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 Ya. klaster permohonan. Permohonan ijazah, permohonan dokumen. Makasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama Iya. sekali. Iya, makanya gitu. Ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan. Jika tersedia. Ya. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Ya. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya. Ya kan, bukan berita acaranya ya. Hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Berjanji Belum akan diberikan. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang, Itu yang 2019. lah iya, Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, Ya. ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner. Ya. Saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2019-2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman Ya. informasi di dalam ijazah Ya. dan dokumen yang belum diberikan Ya. Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon. Ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Oh, izin majelis masih kami cari. Masih dicari. 3 bulan yang mencarinya. Karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya. Gitu kan.
Iya, enggak. Kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan. Karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Kami belum mengecualikan. Ya, apa bedanya tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, bentek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba kursi untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang gak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi. Ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. Bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut terbuka. Bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka, tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Lah iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik. Ya kan ya, itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitamkan atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, pemohon. Ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data sensitif lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan. Kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini tanggapan keberatan. Gitu kan. Maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan. Dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut, gitu kan. Maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini,
gitu kan? Kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan? Apa kemudian kami salah menafsir membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya kan tidak ada, maka majelis mempertegas ya kan permohonan dan alasan permohonan. Silakan. Boleh saya jelaskan, Majelis? Itu sebenarnya yang dimaksud setuju jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksud yang bersangkutan. Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau emang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca undang-undang nomor 14 tahun 2009 masalah keterbukaan informasi publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27 yang mana pasal berapa yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah, ini kami keberatan. Iya, nggak apa. Itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini? Kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Dan maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon, karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, tanda tangan dan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Itu ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon majelis hanya memberi keterangan masalah. Jadi oke, termohon jangan mengecualikan. Yakin? Siap. Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full loh. Sudah lengkap itu. Jangan dikomentar dulu Pak. Biar aja. Ya kan, betul yakin itu? Dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga ini NIM-nya, ini tanda tangannya gitu. Jadi masih berkeyakinan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan. Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan, dikecualikan Pak. Ya yakin. Itu nanti yang uji konsekuensi, sesimpel itu jawabannya. Siap. Nah, gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum saya tambahkan sedikit. Ada yang mau ditambahkan? Saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Apa mau tambahkan? Ini. Uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu, dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu, yaitu Pak Jokowi, memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, ya kan, tidak akan melakukan pendalaman. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum uji. Termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar
hal-hal yang sebagaimana dipersengketakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan uji konsekuensi. Sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu kepada anggota. Sebelah kanan ada tanyakan? Sebelah kiri ada? Silakan. Izin Ketua. Saya bertanya kepada pemohon. Tes. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya. Ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Kami jujur tidak sepakat Karena alasan ketidaksepakatannya itu? Karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti Jadi, itu iya, sebagai ini diperkecil lah keberatan saudara di antaranya. Baik. Di Berarti antaranya. bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatan ya. Izin Silakan ada. Komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya menjadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas. Karena Puas, memang ya. Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke Baik. aslinya. Nanti Terima akan kasih. didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Maka majelis cuma nanya aja ya sekilas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk nih. Belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item, ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian SCTB, SKCK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik majelis, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Ya. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi itu. Begitu ya? Betul. Maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya? Betul. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi itu. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP, dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya, harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi, karena di situ ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan ya. Tapi oke lah, sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memerintahkan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kecualikan ya. Baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Buat diri saya aja nih menegaskan dari awal sampai akhir.
Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya ingin menegaskan semua. Yang kedua saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Termohon nih, itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 tuh apa? Terbuka atau dikecualikan gitu aja? Dibuka, dicualikan, dibuka, dicualikan gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana tuh? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Terbuka. Permohonan yang nomor 2? Salinan dokumen ijazah atas nama sama itu kan. Beda Cuman beda tahun. aja. Terbuka. Terbuka. Yang nomor 3? Terbuka. Terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data itu tadi. Yang tadi 9 item itu. 9 item itu tadi. Makanya kami akan melakukan 9 item dalam ijazah. ya, dalam ijazah. Iya ini dia 9 item yang ada di dalam ijazah. Oke. Paham. Karena kelanjutan hukum acara kami kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan penegasan itu. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Betul. Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini. Karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh. Biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi. Pernyataan saudara adalah pernyataan badan publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian, Ketua. Baik. Saya akan termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dan berikutnya yang akan ambil putusan bijak. Ya kalau enggak begini. Yang ini telah akan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira-kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019-nya? Dokumen pencalonannya itu, dokumen pencalonannya? Masih mau kejar? Masih mediasi ya. Silakan nanti ini yang ini diputuskan mediasi. Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh. Ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya. Atau 5 atau berapa? Ya 5 tahun kan. Berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan. Kira-kira gitulah. Gitu ya. 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun. Anda mencarinya kan 3 bulan. Ya ketemu-ketemu. Ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Tanyanya itu ya. Oke ya, gitu ya. Izin sedikit satu pertanyaan. Baik, saya izin bertanya pada pemohon ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi. Apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Sebentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah cukup. Untuk pertanyaan. Ya, Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti saya beri. Ada lagi? Ada lagi? saya kira itu. Cukup ya. Kegunaan informasi itu saudara. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Iya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi karena ini Pribadi, penelitian. ya? Penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer.
untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Ya. Di antara itu. Izin komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik. Meskipun saya meneliti. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Begitu majelis. Oke, baik, untuk kepentingan publik ya intinya ya. Baik, lanjutkan ya karena majelis sudah akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada jangan dimarahin KPU-nya. Gitu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi, nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena Anda sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 sudah iya. Makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014 2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salon ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami saya belum selesai. Nanti sudah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelnya udah setel kenceng, biar selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa lu? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi. Apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi? Tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo Thomas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami menambahkan aja. Dipertegas saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada gitu di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan terakhir. Kalau Anda masih berkomentar kursi dan petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Ya
Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh juga konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi pertanyaan terakhir. Status informasi seperti apa? Izin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu register yang berbeda. Biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan. Kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Izin yang mulia. Gitu loh. Cara berpikir dari mana itu? Jadi bingung kita majelis ini. Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, gak usah bertele-tele. Majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya, Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya, kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal ini. Tapi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.
Ini langsung lanjut ya. Senin 24 November 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan panitera untuk menghadirkan para pihak. Untuk pemohon dapat memasuki ruang sidang dan menduduki kursi di sebelah kiri. Silakan yang ada dalam surat kuasanya untuk masuk ke dalam ruangan. Baik, silakan panitera untuk membacakan tata tertib karena ini sidang pertama ya. Silakan. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik ya, tadi sudah dibacakan tata tertib persidangan. Saudara panitera, saudara sudah memanggil pihak termohon dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sudah Ketua. Sudah disampaikan secara patut kepada termohon. Sudah Ketua, melalui surat dan melalui panggilan elektronik. Baik, ya, ini surat yang ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat sehubungan dengan surat Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 048 dan seterusnya, perihal panggilan sidang akan dihadiri atasan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan pada hari Senin 24 November 2025 pukul 13.30 WIB. Agenda sidang awal. Bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan jadwal sidang sengketa informasi tersebut.
Kami memohon agar pelaksanaan sidang sengketa informasi publik dapat dijadwalkan ulang menjadi hari Senin tanggal 1 Desember 2025. Jadi termohon belum bisa hadir untuk sidang yang pertama ini, tapi ini tetap menjadi sidang agenda yang pertama. Meskipun tanpa dihadiri oleh termohon. Kita akan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pemohon dan ini menjadi sidang agenda awal, ya. Baik. Silakan kuasanya. Ini surat. Kenapa? Bukan, itu untuk majelis, karena ini tujuannya kan untuk ketua. Ini tujuannya untuk ketua. Ya, nanti ke panitera saja nanti, ya. Harus. Boleh Pak, minta lagi Pak? Ya, karena ini register yang berbeda ya. Oke ya. Tapi tetap ini agenda yang pertama Pak. Jadi tidak, ya nanti kalau dipanggil berikutnya sidang kedua ya. Gitu. Ini nanti registernya salah ya Pak. Nanti diperbaiki ya. Nah, harusnya tuh kosong. Ini registernya harus diperbaiki. Ya. Ya, salah ketik. Nanti diperbaiki aja Pak, gak apa-apa. Gitu. Ya, atau di parap aja bisa di situ. Di parap diganti. Udah ya, harap ya. Ada yang salah lagi nggak? Oke, baik. Ya. Orang berapa yang hadir? Iya. Ya, kamu nggak perlu. Ini mau beri saja. Ya. Mas, semua very good. Backup. Baik, saudara pemohon ini karena termohonnya kan tidak hadir. Kita sebagaimana agenda pemeriksaan awal ini kan ada 4 hal yang akan kita lakukan pemeriksaan, yaitu identitas pemohon, tadi udah kita periksa dan termohon karena tidak hadir tidak bisa kita periksa. Kemudian jangka waktu juga, jangka waktu permohonan kan harus ada konfirmasi juga kepada termohon. Misalnya pemohon mengajukan surat pada tanggal 23 September, nah kemudian kita konfirmasikan kepada termohon apakah dia bersedia menerima atau tidak, kemudian tanggapannya bagaimana dan sebagainya. Oleh karena itu, sidang kita skor ya. Baik. Jadi untuk sidang yang pertama ini kita skor dan kita akan kembali memanggil termohon pada minggu depan. Ya. Baik. Garing 2025 antara dasar diri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.
Mana? Masih di dalam. Ini masih banyak tempat nih. Enggak sini. Oh, ada orang jalan. Pintu-pintu dari sini ya. Bona. Bang, di sini, Bang. Boleh ada orang lewat. Enggak apa-apa. Benar. Bang Bona. Bang. Sini ya. Maju Bang. Pak Bona muda. Bang, sorry Bang. Bang Bona. Enggak pernah pakai jepit. Jangan terlalu banyak, kayak jemuran ya. Sebenarnya lawyer aja udah cukup. Ya, enggak lah, kurang. Saya ini aja lah. You are the star. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan apa bagaimana? Sepertinya banyak banget pertanyaan ini. Oh, sini. Oh, Iya. Gugatan yang kedua ini antara siapa dengan siapa? Antara Bang Bona ini, ya kan, sebagai peneliti, ya, sebagai juga di bidang kebijakan publik ya, backgroundnya ya, itu kita memohonkan, termohonnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Diknas ya. Ya, itu termohonnya. Iya. Yang pertama KPU, yang mana kita minta ijazah yang benar-benar lengkap, benar-benar ijazah yang tidak ditutupi dan sebagainya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu ijazah yang 2014-2019, kemudian ijazah Bapak Jokowi ya, kemudian ijazah yang 2019-2024. Meskipun kami sudah dapatkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Karena ada 9 poin yang dihitamkan. Dalam hal ini bukan hitam, tapi dihapus lah. Dihapus, yang itu kami tanyakan. Karena menurut kami yang juga memahami Undang-Undang Nomor 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu 2002, kami tidak menemukan bahwa yang dihitam-hitamkan itu adalah yang dikecualikan. Makanya hakim tadi minta uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa itu adalah yang dikecualikan. Ya kan? Kemudian uji konsekuensi itu ada namanya batu ujinya, bukan hanya sekedarnya. Karena tadi dikatakan menurut kami ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maupun peraturan, tapi asumsi. Oleh sebab itu hakim sangat tegas
bahwa minta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan. Karena menurut hakim tadi, kenapa harus dihitamkan padahal di publik itu ijazah sudah lengkap, tidak ada baik itu tanda tangan, baik itu nomor, tidak ada. Apalagi yang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ya. Itu jelas. Artinya di publik itu malah lebih tahu dari KPU. Apa disembunyikan wong itu sudah, apalagi dokumen itu adalah dokumen publik yang sudah disampaikan pada publik. Bahkan konon kabarnya Dian Sandi itu pernah datang ke rumah Pak Jokowi dan minta maaf karena mengupload ijazah tersebut. Dan kalau nggak salah Pak Jokowi juga mengkonfirmasi ya memang ya saya maafkan karena mengupload itu kan. Berarti kan pengakuan bahwa itu memang ijazah yang itu yang kita masalahkan selama ini. Ada lain? Lanjut. Ya kami tidak protes karena ranah hakim untuk bertanya. Jadi kami sesuai ketentuan dan sesuai kami serahkan pada hakim untuk menggali, mempertanyakan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Yang menurut bagaimana setiap pertanyaan sekian orang itu mungkin ada 10 orang tadi ya. Ada 9 berdiskusi, setiap pertanyaan berdiskusi. Saya tidak protes karena sudah diwakili oleh hakim untuk menegur itu. Itu jelas. Kan hakim kan mempertanyakan semua. Sebenarnya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami. Tapi karena sudah diwakili oleh hakim, maka kami tidak mempertanyakan ulang. Ya kan semua kan ikut tadi kan untuk memahami dan itu ada rekamannya jelas ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami. Saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi, ya sudahlah buka aja lah. Semuanya ngapain ditutup-tutupin gitu loh, ngapain pasang badan gitu loh. Ya nah istilahnya kan pasang badan kan. Artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya, kita tidak. Tapi faktanya kan, kalau barangkali Bona ingin sampaikan tambahan dari saya. Sri Kandi dulu lah, Sri Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mengikuti 2 persidangan ya, informasi publik, yaitu lawan pertama kami adalah KPU RI dan yang kedua seharusnya adalah Kemendikdasmen ya. Saya ingin mengatakan bahwa dari 2 persidangan yang kami lampaui tadi, meskipun yang kedua itu tidak dihadiri dan itu akan di-reschedule ulang ya. Reschedule bukan ulang. Kalau reschedule ya. Nah, itu kami ingin mengatakan ini seperti suatu logika yang salah begitu ya. Perkara ini sebenarnya tidak rumit, tetapi dibikin lebih rumit daripada perkaranya. Ya, kami kemarin bersidang dengan Andri, lalu dengan KPUD, lalu hari ini dengan KPU RI dan selanjutnya dengan Kemendikdasmen ya. Kami mengatakan kita ini seperti membuat sebuah logika yang sebenarnya tidak logis agar kelihatan logis. Padahal pasal 2 ya, Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik, itu semangatnya adalah akuntabilitas, keterbukaan, serta the right to know of the people. Jadi orang tuh berhak untuk mendapatkan informasi yang sifatnya publik, yang tentu saja tidak dikecualikan dan sebagainya. Tetapi dibuat sedemikian rumit. Ya pada hari ini kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada bangsa ini begitu. Saya memberikan penghargaan kepada Dr. Bonatua Silalahi, salah satu daripada peneliti internasional sebenarnya ya, yang seharusnya tidak ada keraguan bagi badan publik untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Pada hari ini memang peristiwa ini sangat sensitif, tapi apakah setiap badan publik harus ikut-ikutan menjadi sensitif juga? Kan tidak demikian. Nah, oleh karena itu, ini adalah pelajaran. Anda kami minta untuk menjadi pengawal bagi setiap momentum seperti ini, agar kiranya tidak ada kesempatan bagi Anda yang sebenarnya menjadi pejabat publik untuk tidak melaksanakan tugas Anda sebagai pejabat publik. Kita lihat sendiri tadi kan dalam persidangan betapa membingungkannya, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini belum uji konsekuensi, dan kami sebenarnya keberatan ketika meminta itu ternyata belum dilakukan uji konsekuensi. Tapi kami sendiri ya tidak terlalu mempersulit
Kalau memang istilah kata mampu untuk menyediakan, mari, karena memang tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membuka informasi tersebut agar segala gelap gulita daripada permasalahan itu terbuka. Saya kira begitu ya Pak ya. Sebagai contoh saya ingin mengatakan ya, kepada UGM misalnya, jangan lagi nanti bikin surat yang ada kopnya dan tidak tantangani. Ini seperti orang bikin surat cinta pakai kertas binder begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Padahal UGM itu adalah suatu kampus keramat yang mengeluarkan orang-orang hebat, ya, yang mengeluarkan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini. Lalu kemudian KPUD jangan seperti magician dadakan begitu ya, tiba-tiba hilang, semua data hilang dan tidak tahu kapan hilangnya, musnahnya kapan, itu aneh sekali. Nah hari ini juga kepada Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sudah disegel untuk kepentingan penyidikan, akan tetapi beberapa waktu kemudian ada relawannya yang menyatakan kami melihatnya, ya Pak, siapa itu, Judi Ari, yang mengatakan bahwa kami melihatnya. Ini ada sinkronan seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, dan harapan kita adalah Komisi Keterbukaan Informasi. Kami cukup senang tadi ya Pak ya, bahwa mereka memimpin daripada persidangan ini dengan sangat clear, sangat clean, dan saya kira berkeadilan. Tadi kan demikian, terima kasih. Biar nggak perlu. Itu izin lainnya. Saya dulu dong. Oh, oke. Pak, kita sangat menyayangkan ketidakhadiran terutama yang sidang kedua tadi, di mana pihak Kemdikdasmen tidak hadir dan jawabannya tadi tidak ada jawaban. ada surat. Ada surat. Ada kesibukan. Mereka minta setelah 1 Desember. Oh, sibuk nyari mungkin ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa masukan dari saya kepada Dr. Bonatua Silalai dan tim, ya, karena kami telah berjumpa dengan Bu Kurnia juga salah satunya, dengan Sekretaris Ditjendikdasmen Bapak Dr. Eko Susanto, ya, yang mengatakan bahwa Gibran itu melanjutkan dari lulus SMP Negeri 1 Surakarta, lulus kelas 9, lalu melanjutkan ke Orchid Park Secondary School 2002 sampai 2004, itu di Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi lulus SMP Negeri 1 kelas 9 ke Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi sampai di Orchid Park Secondary School hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Lalu melanjutkan ke Australia dengan program diploma 2 tahun. Ya. Jadi yang kita pertanyakan nanti adalah bagaimana surat keterangan penyetaraan ijazah SMK bidang akuntansi dan keuangan itu diproduksi oleh Ditjendikdasmen pada Agustus 2016 berbasis 2 sekolah. Yang pertama kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School Singapura plus diploma di UTS INSEAD. Nah, saya sudah mengkajinya perbandingan anatomi maupun capaian pembelajaran antara UTS INSEAD 2004 kurikulumnya kebetulan masih ada di web archive, dan saya bandingkan dengan capaian maupun anatomi pembelajaran atau kurikulum untuk SMK dan tidak matching. Jadi kasus satu-satunya yang kita tanyakan, apakah pernah kasus serupa terjadi diproduksi oleh Ditjendikdasmen baik sebelum 2019 maupun setelah 2019? Jawabannya tidak pernah ada. Maksudnya kasus serupa di sini adalah penyetaraan SMK bidang akuntansi dan keuangan berbasis kelas 1 SMA plus diploma 2 tahun. Itu menurut pengakuan dari Dr. Eko Susanto. Oleh karena itu nanti di sidang itu saja nanti yang dikejar. Bagaimana kajian akademiknya, kajian kurikulumnya, siapa tim kurikulumnya, pengkajinya, kalau ada. Dan menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, yang paling penting adalah Gibran pada tahun 2019 melakukan penyetaraannya secara online. Catat garis bawah, online. Maka jejak digitalnya pasti ada. Jejak digital itu perlu juga dipertanyakan. Ya, karena syarat penyetaraan ijazah online di Ditjendikdasmen pada saat itu merujuk pada beberapa syarat. Kalau nggak salah itu sekitar 10. Ya, 2 di antara 10 adalah 1,
ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang perlu disetarakan. Itu tidak punya. Saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko Susanto, tidak punya Gibran. Jadi tidak ada ijazah yang harus disetarakan, nggak ada. Yang kedua, rapor 3 tahun. Rapor 3 tahun sesuai dengan syarat penyetaraan ijazah online yang berlaku untuk semua orang, itu 3 tahun. Dan Gibran hanya punya rapor 1 tahun, yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10 dari Orchid Park Secondary School. Bagaimana mungkin seseorang mengupload secara online, tidak ada rapor 3 tahun, tetapi bisa diterima dan menghasilkan surat keterangan yang kita lihat bersama untuk Gibran yang dipakai sebagai calon wali kota ya 2020 di Solo maupun 2024 sebagai cawapres. Gitu dulu. Ya. Ada pertanyaan? Siapa yang ditanya? Baik, makasih. Jadi ini apa? Udahlah. Banyak. Jadi memang apa ya? Saya melakukan penelitian terhadap ijazah yang satu skenario. Jadi dalam hal ini saya juga meneliti karena ini satu alur yang sama dengan wapres kita, makanya saya kembangkan penelitian saya untuk meminta salinan dari UTS Insert ya, beliau yang di Kementerian Dasar dan Menengah. Namun ini yang perlu dicatat bahwa ini baru awal sebenarnya. Kenapa? Karena ini seperti hal ini terjadi penjagalan kebijakan. Karena permintaan informasi saya terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dijegal secara regulasi. Ini mirip seperti KPU kemarin yang menjegal dengan peraturan, mengeluarkan peraturan 731. Namun Kementerian Dasar dan Menengah itu mengeluarkan namanya aturan bahwa jika saya ingin membuat informasi, memperoleh informasi, saya harus menandatangani surat perjanjian bahwa saya tidak bahwa data yang saya peroleh hanya untuk saya pribadi. Tidak akan disebarkan. Seperti tadi nyambung ke pertanyaan komisioner, apakah ini saya lakukan untuk pribadi atau publik? Maka saya tegaskan bahwa ini untuk publik. Makanya saya menolak untuk berjanji secara pribadi ke PPID Kemendasmen. Saya tidak ingin melihat data itu sendiri. Saya ingin publik yang menyaksikan. Makanya saya di sini melakukan gugatan untuk memastikan bahwa gerbang yang pintu yang menghalangi yang dibuat oleh Kementerian Dasar dan Menengah itu dibuka oleh KIP. Seperti itu, Pak. Boleh. Tidak ada apa? Oh, Kementerian. Tidak datang ini. Yang kedua yang nggak hadir. Iya, jadi begini, hakim tadi menyatakan bahwa sidang ini tetap sidang, dianggap itu adalah sidang pertama, jadi bukan diabaikan. Biasanya kalau tidak datang beberapa kali langsung diputuskan, itu sudah umum di persidangan-persidangan itu. Nah, karena sudah dipanggil secara layak dan sebagainya, tetapi kami tadi disuruh membaca surat, memang ada minta penundaan karena kesibukan kementerian menurut surat itu mereka akan bersedia setelah 1 Desember di reschedule. Kurang berapa hari lagi ya? Ya, minggu depan sama aja. Iya, itu. Oleh sebab itu ya kami serahkan pada hakim. Oh ya, satu hal lagi yang masalah KPU tadi, ada agak ribut juga dalam penugasan surat kuasa terhadap yang ditugaskan tadi. Nah, itu nggak jelas kepala bidang, kepala bagian. Secara ketentuan, ya kan, atasan KPID ya, PPID, atasan PPID, itu kan biasanya kita ngajukan PPID, kemudian kalau ada jawaban kita keberatan ke atasan PPID, itu harus ada posisi yang tertinggi di dalam lembaga itu. Jadi bukan kepala bagian dan sebagainya, minimal sekjen. Makanya oleh sebab itu, minggu depan mereka harus menunjukkan, mereka katakan tadi, sebelumnya ya, mereka tadi katakan bahwa menurut peraturan KPU, bahwa penunjukan atasan KPU itu adalah sesuai penunjukan ketentuan KPU. Ini sudah eksternal, tidak tunduk pada ketentuan KPU. Jadi ketentuan persidangan KIP.
Oleh sebab itu yang disebut atasan KIP itu, atasan PPID itu adalah posisi tertinggi di satu lembaga. Minimal sekjen, ya kan? Kalau di kementerian. Begitu pula di KPU. Jadi nggak bisa kepala bidang, kepala bagian memberikan kuasa. Oleh sebab itu disuruh membuat kuasa baru. Menurut kuasa baru. Bang, terakhir Bang, boleh diingatkan kepada kami tadi, ini agenda 2 sidangnya lagi kapan? Di tanggal berapa? Dan biasanya kita menunggu surat, biasanya itu relasi yang diberikan itu beberapa hari sebelum ada sidang. Kami tidak diberitahu. Tapi tadi kan ada kebingungan, ada kemungkinan ada mediasi dan sebagainya. Nah, tadi kan tahu KPU kan datang ke kami tadi itu. Saya bilang udahlah tunjukkan aja. Karena selama ini di umum sudah ada lengkap. Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah diketahui oleh umum. Apa manfaatnya gitu loh. Ya kan sampaikan aja pada kami apa adanya. Data primernya. Karena beliau ini membutuhkan untuk kepentingan penelitiannya. Jurnal dan sebagainya. Gitu. Karena apa ya? Legal standing beliau ini karena beliau peneliti internasional, Scopus ya. Peneliti Scopus. Ya, Fadil. Ini. tadi cuma saya lupa